Halo semua, kali ini kita akan belajar membuat website sederhana dengan menggunakan HTML dan CSS. Text editor yang dipakai di sini adalah Notepad++. Jika Anda belum punya, silahkan ke websitenya, download notepad++.org, lalu diinstal di komputer. Kemudian kita bekerja di dalam folder demo. Di sini folder demo sudah dibuatkan folder baru, yaitu gambar. Diisinya ada beberapa gambar yang nanti digunakan untuk membuat website. Kita create file baru, create HTML, kita namakan belajar.html, kemudian kita klik kanan, buka dengan Notepad++. Nah, di tag HTML ini kita tuliskan strukturnya dulu, HTML. Kemudian di dalam HTML itu ada tag head, kemudian di dalamnya juga ada body, bagian body. Jadi head ini bagiannya diprosesnya di browser sebelah sini untuk title, untuk CSS. Kemudian bagian body diprosesnya di sebelah sini tampilannya. Di dalam body, di dalam head kita pakai title, tag title, kita namakan website demo misalnya. Kita simpan, coba kita buka di Firefox. Nah, website demo ini sudah, judulnya sudah masuk. Nah, di dalam head ini kita masukkan tag style untuk style sheetnya, apa namanya, CSS-nya ya. Untuk tag body di style dia tidak perlu penambahan apa-apa, cukup ketikan saja misalnya body. Kemudian kita dalam kurung kurawal kita setting backgroundnya, misalnya background pakai tanda pagar, kemudian warnanya warna apa kita pilih, misalnya AAA. Kita save, coba kita refresh. Nah, warnanya sudah berubah, ini warna ini ya. Sekarang di dalam body kita masukkan tag div. Div ini adalah tag HTML untuk pemisah antara satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam tag body ini kita berikan atribut ID, kita namakan wrap. Nah, di wrap ini kita setting dari stylenya. Untuk ID kita setting pakai namanya ID, untuk pakai ini pakai tanda pagar, lalu nama ID-nya wrap. Lalu kita setting backgroundnya, misalnya kita setting background warna, misalnya warna kuning deh. Kemudian kita setting lagi, ini pemisahnya antara satu dengan yang lain, titik koma ya, background, lalu lebarnya white-nya kita setting jadi 1000 pixel. Kemudian tingginya, tinggi height jadi misalnya 600 pixel. Kita coba simpan, kita refresh. Nah, sudah jadi ini, tapi dia masih di pinggir. Kita cara mengetengahkan, caranya pakai marginnya pakai auto, jadi otomatis di tengah-tengah. Kita refresh, nah dia di tengah-tengah. Sekarang di dalam web ini kita akan masukkan beberapa div lagi. Fungsinya untuk, misalnya kan untuk website itu ada bagian header, ada bagian artikel, ada bagian sidebarnya ya. Kita setting seperti itu. Untuk headernya dulu sekarang, div ID kita namakan header misalnya. Nah, kita setting lagi untuk ID header
di CSS nya header, background misal warna EEE, kemudian white nya lebar misalnya 1000, samain dengan ini wrapnya, kemudian height nya, tingginya kita buat 150 pixel. Coba kita simpan, kita refresh. Nah, tingginya sudah segini, lebarnya 1000. Di dalam head ini di header kita mau masukkan gambar yang sudah ada di sini, namanya yoga training sunset.jpg, adanya di folder gambar ya. Jadi cara masukkannya gini, pakai tag image, source nya kita setting set. Nah, ini ada di folder gambar, kemudian slash, baru nama file gitu kan tadi. Coba kita refresh. Nah, gambarnya sudah muncul. Sekarang ini bagian kontennya ya, kita buat lagi div baru, div untuk konten, kita namakan ID konten. Nah, di ID kontennya ini kita setting konten, white nya white, lebarnya samain 1000 ya, 1000 pixel. Nah, di dalam konten ini kita kan mau ada dua macam, yang satu tulisan untuk artikelnya, yang satu sidebarnya. Nah, kita bagi dua nih, kita bikin div lagi di sini, div ID kiri dan kanan aja ya, kiri, terus satu lagi kanan. Jadi ini untuk yang kiri di sini, ini kanan di sini. Kita setting melalui stylenya, ID kiri, white nya, artikel kan lebarnya lebih besar daripada sidebar. Ini kan totalnya 1000 ya, kita setting sekarang white nya 700 pixel, berarti bagian kanan sisanya kanan white, white 300 pixel. Kemudian kita setting tingginya misalnya 400 pixel. Ini samain aja kanan kiri. Kemudian backgroundnya, ini background sebenarnya nggak usah, tapi untuk biar Anda ngelihat jelas kita bedain warnanya, background red dan background yellow. Kita refresh. Nah, ini background red ini kan aturan kita mau ada dia di sini, di kanan, tapi ke bawah karena div memang pemisah gitu ya, pemisah antara satu dengan yang lain. Jadi nyetingnya biar supaya ke kanan, di kanannya ini dia dipakein float left namanya, pakein float, yang kiri float left, biar selalu ke kiri gitu kan posisinya, float left. Float left ini akan mengecek, jadi misalnya lebarnya 1000, ini 700 dan 300, ini cukup, dia akan ke kirinya. Coba kita refresh dulu ya biar jelas. Set. Nah, ini dia ke kirinya kan. Coba misalnya uji coba aja nih, kalau kanannya kita setting 400 kan, jadi di total 700, 400, 1100 ya,
dia nggak akan di kirinya lagi, dia nggak muat gitu. Oke, kembalikan lagi. Nah, kemudian kita bikin isinya ya, kita kasih jarak isinya pakai, bentar, ada ini apa namanya, contoh teks ya, pakai lorem ipsum, judulnya pakai H1, kemudian untuk paragrafnya kita pakai tag P, paragraf yang ini kita copy. Nah, terus bawahnya lagi H2, yang ini H2. Kemudian bawahnya lagi pakai paragraf lagi. Kemudian ada paragraf lagi, satu lagi aja, apps. Oke, kita coba. Nah di sini tulisannya lebih besar dari yang merah ini kan. Yang merah karena apa? Tingginya tadi kita sudah setting, tingginya fix ya, pakai 400. Sekarang kita nggak usah perlu pakai tinggi, 400-nya tingginya kita hapus, jadi nanti dia menyesuaikan. Nah, merahnya udah sesuai sama tulisan. Sekarang bagian ini warnanya, kayaknya warnanya udah ini ya, nggak perlu lagi ya, dihapus aja warnanya. Add. Nah ini juga yang warna kuning nih, warna dasarnya nih, itu kan warnanya wrap ya, warnanya wrap. Kenapa dia cuma sampai sini tulisannya? Soalnya dia memang di settingnya hacknya ini tadi kan, untuk contoh supaya bisa terlihat jelas, kita hapus aja hacknya, nanti dia menyesuaikan. Ini yang perlu diketahui nih, untuk float left nih, dia akan apa namanya, kalau ini tingginya nggak di setting, dia nggak akan tahu ini isinya panjangnya tingginya seberapa, karena float left. Coba deh kita hapus dulu float leftnya. Nah, set. Nah, ini kan ini warnanya wrap ya. Dia tahu tingginya, tapi kalau karena ada float left, dia udah nggak tahu lagi, dia jadi nggak ada nyeting tinggi. Nah, caranya gimana? Coba kita lihat. Nah, caranya gimana? Untuk menyesuaikan wrapnya, kita kasih namanya overflow hidden. Kita coba refresh. Nah, tingginya menyesuaikan secara otomatis begitu. Sekarang kita lihat ini ya, H1 nya ini terlalu besar, H1 ini judulnya terlalu besar, ada jarak juga di situ. Kita setting lagi di sini. Ini H1 bukan berupa ID ya, jadi kita nggak perlu pakai tanda pagar, langsung saja tulis H1. Nah, sama kayak body yang di atasnya. H1 ini marginnya kita nggak usah pakai, jarak marginnya 0. Coba kita lihat. Nah, nggak usah pakai margin ya. Lalu ini juga, ini kan H2 di sini ya, H2 kita samain, H2
ganti H2, set, nggak usah pakai jarak. Nah sekarang tulisannya terlalu besar, kita rubah jadi font size, huruf besar hurufnya. Jadi misalnya yang ini 18 untuk H1, kalau yang ininya jadi 16 pixel. Kita refresh. Oh terlalu kecil, ini 20 aja deh, atau enggak 23 deh. Yang ini 18. Coba lihat. Nah oke. Sekarang kita lihat, perhatikan di sini, ini tulisan terlalu rapat di sini ya, jadi terlihat tampilannya tuh jelek. Supaya bagus gimana, kita kasih jaraknya, berarti ini kan di bagian kiri ya, ini di bagian kiri, kita setting kirinya padding itu untuk jarak dalam. Paddingnya kita isi 10 pixel. Nah ini nanti ada masalah, dia akan turun ke bawah, set. Karena apa? Karena kita lihat di sini, coba klik kanan inspect element, dia ada 700 di sini untuk si kirinya ini ya, kirinya 700, tapi dia ada jarak, lihat nih ya, ungu-ungunya di sini nih, tuh ada jarak, kanan kirinya itu ada 10-10, jadi totalnya nanti akan 720 berarti kan, karena ada jarak 10-10 kanan kirinya, di sini 10, kiri 10. Untuk ngebenerin caranya berarti dikurangin ini lebarnya jadi 680, karena kanan 10 kiri 10. Oke, kita coba set. Nah yang kiri balik lagi ke sini kan, tadi karena jumlahnya nggak cukup, semuanya kan totalnya 1000 di dalam ini, di dalam konten ini kan lebarnya 1000. Sekarang di dalam artikel ini kita mau masukkan gambar, misalnya sebelum paragraf kita masukkan gambar. Contoh gambarnya misalnya yang ini beauty ya, kita masukkan gambar lagi, image, search, alamatnya di mana, di gambar beauty.jpg. coba kita refresh. Nah sekarang ini jadi tulisannya jadi ke bawah, kita bisa setting nih supaya tulisannya tetap ke atasnya ya, di sampingnya, supaya bagus. Dia adanya di ID kiri, kita setting ID kiri, tapi yang kita mau setting image-nya jadi img, jadi nggak pakai, ingat ya kalau H1 image itu kan body gitu kan, itu tag ya, nggak usah pakai ID. Ini kan untuk ID. Kalau pagar image kita setting jadi float left, di kiri adanya, lalu kita kasih margin jarak luar gitu lah, marginnya misalnya 5 pixel. Coba kita refresh. Nah sekarang untuk paragrafnya nih kan kurang tinggi ya, kurang tinggi nih paragrafnya, nggak sejajar sama gambar. Caranya gimana? Kita setting nih P nya. Sekarang paragraf juga bukan ID ya, paragraf ini tag HTML, jadi langsung pakai P. Marginnya kita setting margin top, margin atas, jarak atasnya kita setting jadi 0. Coba kita refresh.
Nah, sudah jadi. Oke. Kemudian untuk bagian kiri, bagian kanannya, kita mau masukin gambar. Misalnya Anda jualan, ada store ya. Kita kasih di sini. Kita masukkan gambar, image, search. Ini misalnya ini promonya Anda ya. Gambar set store JPEG. Kita coba refresh. Nah, ini karena promo kita mau linkin ya. Kita kasih link pakai a href http untuk kemana nih linknya. Misalnya Anda mau promosiin Google atau apa gitu ya, google.com. Ini jadi tag image ini ada di dalam tag A, link. Ini link. Coba kita save, kita refresh. Nah, ini bisa diklik. Kalau kita klik, nanti lihat di sini ya, ini bacaannya google.com karena kita settingnya di sini google.com. Oke. Sekarang kita klik, coba klik, dia larinya ke Google gitu kan. Nah, itu untuk fungsinya link. Kemudian kita mau ada sebelah atasnya sini mau ada menu. Kita bikin baru di bawahnya header, antara header dan konten ya kan. Di sini kan header sama konten. Kita bikin div baru. Namain div id menu. Kita setting dari sini ID menu, kita setting white-nya sama, berarti kan 1000 ya. White-nya 1000 pixel. Kemudian background-nya kita setting jadi sebentar. Jadi ini misalnya. Terus tingginya kita setting jadi 50 pixel. Coba kita refresh. Nah, ini untuk menu. Nah, di dalamnya menu kita kasih ini menunya apaan aja sih. Pakainya list ya, pakai list. Kalau untuk nulis list gini, pertama all, kemudian baru listnya. Nah, kita kasih link nih, kita kasih link href home, atau enggak kita langsung bikin 4. Yang pertama home, yang kedua blog, yang ketiga apa ya, kontak, yang keempat mengenai, misalnya begitu. Coba kita refresh. Nah, ini ada yang perlu dibenerin. Ini ada jaraknya di sini dan dia ada ke tengah-tengah dan berurutan ke bawah kan, ke sini kan jadi numpuk-numpuk. Numpuk-numpuk sampai sini. Nah, kita setting nih di sini CSS-nya bagian sini ya. Oh, di bawahnya menu aja biar berurutan. Menu UL, dia kan di ID menu terus UL. Kita setting menu UL-nya itu jadi paddingnya 0, marginnya juga 0. Jadi jarak dalam jarak luar di nolin. Coba kita lihat. Nah, udah kesini, tapi tetap masih keluar karena dia berurutan ke bawah ya. Kita buat
li-nya, berarti menu ul li, ya kan, urutannya begitu. ID menu ul li kita setting jadi float left. Oh, ini aja, display aja, display inline, jadi satu baris, display inline. Coba kita refresh. Nah, sudah. Sekarang kita ini terlalu dekat, kita kasih jarak di sini, berarti margin leftnya, margin leftnya kita kasih jadi 10 pixel. Sudah ada jarak. Kemudian dia tulisannya di atas, kan ini jaraknya segini, harusnya dia di tengah-tengah. Caranya pakai line hack. Jadi line hacknya ini disamain dengan tingginya menu. Tingginya menu berapa sih tadi? Ini tingginya 50, kita samain 50 pixel. Coba kita refresh. Nah, dia sudah di tengah-tengah. Sekarang untuk link ini kan ada garis bawah nih, jelek kan, kita setting untuk tidak ada. Kalau link kan A ya, ininya ya, tagnya A. Kita text decorationnya kita hapus pakai text decoration none. Coba kita refresh. Nah, sudah hapus. Kemudian font size nya di bagian ini, li, menu ul li, font size nya kita jadikan misalnya 20 pixel, kan ini menu ya, harus agak-agak gede gitu. Nah, begini. Nah, tapi kalau begini doang kan rancu, kita harus pakaiin border, garisnya 1 pixel, terus solid, lalu warnanya EEE. Coba kita refresh. Nah, dia ada garisnya, tapi garisnya terlalu dekat gini. Kita setting paddingnya, paddingnya kita setting jadi 5 pixel. Nah, ini 5. Nah, kita mau yang kanan kirinya rada lebar, lebih lebar dari biasanya. Jadi gini, ada bisa satu parameter. Kalau satu parameter padding ini kanan kiri atas bawah sama 5 pixel semua. Nah, kalau pakai dua parameter pertama misalnya 5 pixel, itu adalah atas bawah. Yang parameter kedua misalnya 10 pixel. Nah, itu adalah kanan kirinya. Coba kita refresh. Nah, gini. Sekarang ini kalau kotak begini kan jelek. Kita mau bikin dia radius, ada lengkungan. Kita setting border radiusnya, border radius, mana sih radius, 10 pixel border radiusnya. Coba kita refresh. Nah, dia kan lebih bagus ya. Sekarang backgroundnya kita rubah, backgroundnya jadi warna apa ya yang bagus ya, misalnya inilah. Coba refresh. Ups, jelek sekali.
atau enggak tulisannya yang kita ganti. Ini kan tulisannya ungu jadi nggak kelihatan, berarti tulisannya kan ada di dalam A. Kita setting di sini menu UL bertingkat ini ya, li lalu A. Color yang kita ingin color kan warna. Jadi kalau background itu warna dasar, kalau color itu warna huruf di CSS begitu. Colornya kita kasih jadi 444 misalnya. Kurang kelihatan ya, atau enggak jadiin putih aja deh, putih FFF. Nah begitu. Sekarang kita mau, ini juga kurang 10 juga kayaknya, kurang nih kanan kirinya. Kita setting aja jadi 15 biar lebih bagus. Nah begitu kan, lebih jaraknya lebih bagus. Kita mau misalnya hover, ini kalau mouse-nya ke situ berubah warna. Kita setting lagi menu UL li titik 2 hover backgroundnya kita rubah jadi, sebentar, jadi ini misalnya nih yang rada terang. Kita simpan, kita refresh. Kalau nah ini jadi berubah, jadi kita kalau lagi sorot ke sini si pengguna tahu, pengunjung tahu ini kita lagi ngapain nih, mouse-nya ada di mana gitu ya. Sekarang misalnya mau kita rapihin ini nih, bentuknya kan acak-acakan, jaraknya sini. Kita mau rapihin tulisannya di P-nya itu ya, paragrafnya text align justify, jadi sejajar kanan kiri. Set, sudah jadi. Lalu kita mau ada footernya di bawah nih, di bawah konten. Berarti kan di bawah sini nih, ini habis konten, jaraknya sini, kita kasih footer, div id footer. Misalnya di sini tulisannya home, kita setting nih CSS-nya, footer white-nya sama 1000 px, lalu height-nya 50 pixel, background-nya pakai yang mana ya background-nya, yang ini aja deh. Coba kita refresh. Oh, dia di atas. Oh ya, ada floatnya di sini, pengaruh ya. Float di konten ini, apa di kiri ini kan ada, kiri kanan di dalam konten ini kan ada float yang tadi nih. Kita overflow hidden-nya kita copy lagi, ditaruh di konten. Mana konten? Nah di sini kita kasih konten, set overflow hidden. Coba kita refresh. Nah menunya udah ke bawah. Nah ini kan di pinggir, kita setting lagi footernya
text alignnya center dia biar di tengah-tengah. Line height-nya jangan lupa, line height-nya biar tingginya kan kirinya sama, atas bawahnya sama 50 pixel karena di sini juga tingginya 50 pixel. Coba kita refresh. Nah, di sini kan colornya belum disetting, colornya FFF putih. Nah, jadi putih. Oke, begitu dulu kayaknya ya. Misalnya untuk link ya, coba kita bikin aja nih untuk uji coba ya, blog. Coba blognya kita kasih link gini, blog.html. Ini buat uji coba nih, berarti kan harus ada file blog HTML nih kan. Coba deh kita buka, klik. Nah, ini kan file nggak ada karena memang belum dibikin blog HTML nih. Kita copy aja isinya nih, kita copy, set, kita namain, kita simpan di sini juga, blog HTML. Tapi gambarnya ini kita rubah kan, kalau ini beauty kita rubah jadi yang ini fashion biar kelihatan bedanya. Nah, terus yang ini kan namanya tadi apa, belajar ya, belajar.html. Ini juga sama ini di sini biar ada. Mana tadi di sini ya. Coba deh kita refresh. Nah, kan belajar udah ada tuh. Ini gambarnya yang ini. Terus kita home-nya kita klik. Nah, ini kan gambar yang tadi. Ini jadi belajar HTML di sini nih, ada linknya di sini nih. Belajar yang ini untuk blog. Karena kita udah bikin filenya ya di sini kan. Belajar HTML sama blog HTML. Jadi fungsinya link begitu. Nah, ini websitenya contoh sudah jadi. Sampai di sini aja. Aku kira cukup dulu. Ini nanti dihilangin aja nih backgroundnya, kan udah nggak perlu kuning. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Ditunggu like-nya dan subscribe-nya. Silahkan tonton video berikutnya. Terima kasih.